Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Theodorus Zodianus Halawa dengan NIM 2103020004, Zulkifli dengan NIM 2103020006, Nindita Asmaul Husna dengan NIM 2103020030, Nurizati dengan NIM 2103020036, dan Adelia Indah Priani dengan NIM 2103020066. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, bola, kerucut, tabung, limas, prisma atau prisma segitiga. Pembahasannya yaitu rumus luas permukaan dan pembuktiannya, rumus volume dan pembuktiannya, serta contoh soal. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kubus, yang akan disampaikan oleh Theodorus Zodianus Halawa. Selamat menonton, enjoy ya! Nama saya Theodorus Zodianus Halawa, nomor induk mahasiswa 2103020004. Saya dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama kami bahas di sini yaitu mengenai tentang pengertian luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang. Pengertian dari luas permukaan bangun ruang adalah total dari seluruh luas dari suatu bangun ruang. Umumnya, luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya dengan menggunakan satuan luas seperti meter kuadrat dan sentimeter kuadrat. Yang kedua, volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Satuan yang digunakan yaitu satuan volume. Misalnya liter, mililiter, meter kubik. Misalnya diameter kubik dan sentimeter kubik. Kubus. Nah, di sini yang kami bahas adalah bagaimana cara mendapatkan volume kubus dan luas permukaan pada kubus. Yang pertama, volume kubus. Nah, rumus umum dari volume kubus adalah F sama dengan S kubik. Artinya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, pembuktian dari rumus tersebut yaitu volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas berbentuk persegi sehingga dikatakan luas persegi kali tinggi. Nah, luas persegi, bagaimana cara mendapatkan luas persegi? Yaitu sisi kali sisi. Nah, tinggi dikatakan sisi karena semua rusuk pada kubus bernilai sama sehingga dikatakan sisi. Nah, dapat disimpulkan bahwa volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau F sama dengan S kubik. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan luas permukaan kubus? Nah, rumus umumnya yaitu luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, pembuktian rumus tersebut, sisi kubus berbentuk persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Karena ada 6 buah bidang persegi pada bangun kubus, sehingga luas permukaan sama dengan 6 kali dalam kurung sisi kali sisi atau 6 kali S kuadrat. Ya, teman-teman mudah untuk memahaminya, mari kita coba contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah mencari volume kubus. Nah, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berapa volume kubus tersebut? Nah, diketahui S sama dengan 8 cm. Yang ditanya yaitu volume. Nah, volume sama dengan S kali S kali S. Nah, volume sama dengan 8 cm kali 8 cm kali 8 cm. Sehingga volume kubus tersebut adalah 512 cm kubik. Nah, contoh soal kedua yaitu menemukan luas permukaan kubus. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Yang ditanya berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, diketahui S sama dengan 10 cm. Yang ditanya luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali dalam kurung S kali S. Nah, luas permukaan sama dengan 6 kali dalam kurung 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Nah, luas permukaannya itu 6 kali 100 cm yaitu 600 cm kubik. Kemudian balok.
Nah, bagaimana cara mendapatkan volume balok dan luas permukaan pada balok? Rumus umum dari volume balok yaitu F sama dengan P kali L kali T, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pembuktian rumus tersebut yaitu volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, bentuk dari luas alas yaitu luas persegi panjang kali tinggi. Luas persegi panjang dapat didapatkan dari panjang kali lebar, sehingga disimpulkan F sama dengan P kali L kali T, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian masuk pada luas permukaan balok. Nah, rumus umum luas permukaan balok yaitu luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, pembuktian rumusnya yaitu luas ABCD kali EFGH yaitu 2 luas ABCD ditambah 2 luas BCGF ditambah 2 luas ABFE. Nah, luas ABCD kali EFGH sama dengan 2 kali luas ABCD ditambah luas BCGF ditambah luas ABFE, sehingga disimpulkan luas ABCD dikali EFGH sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Supaya teman-teman mudah memahaminya, mari kita coba contoh soal. Contoh soal pertama yaitu contoh soal volume balok. Nah, di sini sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Berapa volume balok tersebut? Nah, yang pertama diketahui P-nya sama dengan 10 cm, L-nya sama dengan 6 cm, dan tingginya sama dengan 8 cm. Yang ditanya yaitu volume balok. Nah, F sama dengan P kali L kali T. Nah, F sama dengan 10 cm kali 6 cm kali 8 cm, sehingga 10 kali 6 sama dengan 60 cm dikali 8 cm sama dengan 480 cm. Jadi volume balok sama dengan 480 cm. Yang kedua yaitu sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Berapa luas permukaan balok? Nah, contoh ini yaitu mengarah kepada luas permukaan balok. Yang diketahui adalah P 10 cm, L 5 cm, dan T sama dengan 8 cm. Ditanya yaitu luas permukaan balok. Luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, luas permukaan sama dengan 2 kali ditambah 10 kali 5 ditambah 10 kali 8 ditambah 5 kali 8, sehingga LP sama dengan 2 kali 50 ditambah 80 ditambah 40. Jadi LP sama dengan 2 kali 170. LP sama dengan 340 cm. Jadi luas permukaan balok adalah 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidita Asmausna, NIM 2103020030. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tabung. Nah, dari slide ini sudah dipaparkan ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar tabung dan yang kedua ada jaring-jaring tabung. Yang pertama gambar tabung itu kan ada huruf R dan T. Nah, ini adalah notasi yang akan digunakan pada rumus tabung. Apa aja selain R dan T? Di sini sudah ada dipaparkan juga di dalam kotak yang warna pink ini, yaitu yang pertama ada V sama dengan volume tabung dalam satuan cm kubik. Selanjutnya ada V sama dengan 22/7 atau 3,14.
Ini sudah ketentuan. Selanjutnya ada R sama dengan jari-jari atau setengah diameter dalam satuan cm. Selanjutnya ada T, yaitu tinggi tabung dalam satuan cm. Nah, di sini juga ada jaring-jaring tabung. Tabung itu terdiri dari sebuah bangun datar lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran. Jadi, dua buah lingkaran, satu persegi panjang. Jadi di sini juga ada dipaparkan 4 rumus. Kalian bisa lihat sendiri rumus-rumus tersebut. Nah, dari keempat rumus tersebut, di sini akan dijelaskan dari mana sih rumus-rumus tersebut bisa ada gitu. Jadi yang pertama di sini kita lihat dulu dalam pembuktian luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu didapatkan dari luas persegi panjang. Kenapa? Karena bentuknya persegi panjang. Jadi kalau mencari persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Panjangnya itu keliling lingkaran alas. Kenapa? Karena kan lingkaran nih sebuah tabung. Ini lingkaran. Lingkaran itu sebagai alas. Nah, persegi panjangnya tuh kayak mengelilingi bagian yang panjangnya gitu, mengelilingi lingkaran tersebut. Jadi makanya dipakai keliling lingkaran yang bagian alas. Selanjutnya ada dikali tinggi tabung. Nah, keliling lingkaran itu kan 2πr. Lalu tinggi tabung itu kita notasikan tadi T. Jadi dikali T. Jadi dapatlah rumusnya 2πr kali T. Selanjutnya pembuktian luas permukaan tabung. Di sini juga ada gambar nih. Tadi kan luas permukaan itu kan didapatkan dari jaring-jaring sebuah bangun datar gitu. Jadi jaring-jaring itu kan terdiri dari beberapa bangun datar yang kita harus cari luasnya berapa untuk dapat luas permukaannya suatu bangun ruang. Nah, di sini tabung itu kan terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi timbullah rumusnya seperti ini. Luas permukaan yaitu luas jaring-jaring. Karena luas-luas jaringnya itu terdiri luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran karena ada 2 lingkarannya. Lalu luas persegi panjang P kali L ditambah 2 kali luas luas lingkaran. P kali L itu tadi didapatkan 2πr kali T. Lalu ditambah 2πr kuadrat luas lingkaran. Selanjutnya kita keluarkan 2πr-nya. Jadi 2πr dikali R tambah T. Selanjutnya ada pembuktian volume tabung. Volume tabung ini didapatkan dari luas alas kali tinggi tabung. Nah, luas alasnya itu kan berbentuk lingkaran. Luas lingkaran kan πr kuadrat. Jadi πr kuadrat dikali T, yaitu πr kuadrat T. Jadi itulah volume tabungnya. Selanjutnya pembuktian tabung tanpa tutup. Jadi ada sebuah tabung, dia ada alas tapi tidak ada tutupnya. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup ini didapatkan dari jumlah luas alas dengan luas selimut tabung. Jadi, luas tabung tanpa tutup itu luas lingkaran tambah luas selimut tabung. Luas lingkaran itu adalah πr kuadrat, lalu ditambah 2πr kali T. Dapatlah P kali R di dalam kurung R tambah 2T. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita, di sini ada contoh soal, yaitu di mana diketahui tinggi tabung T sama dengan 14 cm dan jari-jari tabung R sama dengan 7 cm. Tentukan volume tabung, luas permukaan tabung, luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, di sini udah ada penyelesaiannya ya. Volume tabung. Volume tabung itu cara mencarinya πr kuadrat kali T. V-nya itu kan 22/7. Nah, jari-jarinya 7 tadi kan. Jadi dikali 14. Nah, 22/7, 7 kuadrat itu 49 dikali 14. Hasilnya 2156 cm3. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung kan didapatkan rumusnya 2πr dikali R tambah T. Jadi 22/7 dikali 7 di dalam kurung 7 ditambah 14 karena R-nya 7, T-nya 14 tadi kan.
Jadi dapatlah 7 tambah 14 tadi 21, jadi 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 21 hasilnya 924 cm kuadrat. Nah, selanjutnya ada luas selimut tabung. Luas selimut tabung didapatkan rumusnya 2 VR kali T sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 14. Nah, hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Selanjutnya, luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup didapatkan dari VR dalam kurung R tambah 2T. V-nya 22 per 7 dikali 7 di dalam kurung 7 tambah 2, T-nya 14 tadi. Jadi 2 kali 14 tadi 28. 2 kali 14 tadi itu hasilnya 28. Jadi 22 per 7 dikali 7 di dalam kurung 7 tambah 28. 7 tambah 28 itu diselesaikan terlebih dahulu. Hasilnya 35. Lalu dikali semua hasilnya adalah 770 cm kuadrat. Baik, saya akan menjadi pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adelinda Priani dengan NIM 2103 020066. Saya akan membahas kerucut. Kerucut memiliki volume. Volume kerucut yaitu sama dengan 1/3 kali VR kuadrat kali tinggi kerucut. Untuk mencari luas permukaannya, yaitu luas permukaan sama dengan V kali R, buka kurung, R ditambah sisi atau S, tutup kurung. Untuk mencari rumus luas selimut kerucut, yaitu dengan luas selimut kerucut sama dengan V kali R kali S. Keterangannya, V sama dengan volume kerucut cm pangkat 3 atau cm kubik. V sama dengan 22 per 7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari atau setengah diameter cm. T sama dengan tinggi kerucut, kita menggunakan cm. S sama dengan garis pelukis kerucut, kita gunakan cm. Pertama, pembuktian luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran. Jadi, kita menunjukkan rumus luas selimut kerucut menggunakan luas juring lingkaran, yaitu dengan cara seperti ini bawah. Luas juring AOB per luas lingkaran berjari-jari sama dengan panjang busur AB sama dengan keliling lingkaran jari-jari. Luas juring AOB sama dengan luas lingkaran berjari-jari kali luas busur AB per keliling lingkaran berjari-jari sama dengan VR pangkat 3 dikali 2 per VR dikali 2 per sama dengan VR kuadrat S. Pembuktian luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas jaring sama dengan luas lingkaran tambah luas selimut kerucut sama dengan VR kuadrat ditambah VRS menjadi VR buka kurung R tambah S tutup kurung. Pembuktian volume kerucut. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali V tabung atau volume tabung. 1/3 dikali VR kuadrat kali T. Seperti gambar di samping. Kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal 1. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 28 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Diketahui D sama dengan 28, R sama dengan 28 bagi 2, sama dengan 14. Mengubah ke jari-jari, yaitu dibagi 2, menjadi 14 cm. Untuk tinggi sama dengan 12 cm. Ditanya volume kerucut atau V. Jawab, V sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat tambah kali T. Sama dengan V 1/3 kali 22 per 7 dikali 14 pangkat 2 dikali 12. Menjadi 1/3 22 per 7 dikali 169
dikali 12. 1/3 dikali 7.392. Jadi volumenya sama dengan 2.464 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi volume kerucut adalah 2.464 cm kubik. Contoh soal nomor 2. Sebuah kerucut memiliki volume 1.232 cm kubik. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 24 cm, berapa luas permukaan kerucut tersebut? Diketahui V sama dengan 1.232 cm pangkat 3. Ditanya luas permukaan kerucut. Jawabnya, langkah pertama adalah mencari luas alas kerucut. Sama dengan V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1.232 sama dengan 1/3 kali luas alas kali 24. 1.232 sama dengan 8 kali luas alas. Luas alas sama dengan 1.232 dibagi 8 menjadi luas alas 154 cm kuadrat. Langkah kedua adalah mencari jari-jari alas. Luas alas sama dengan VR kuadrat. Menjadi 154 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 154 dibagi 22/7 sama dengan R kuadrat sama dengan 49. R sama dengan 49 akar 49. R sama dengan 7 cm. Langkah terakhir yaitu menghitung luas permukaan kerucut. Luas sama dengan V kali R buka kurung R tambah S tutup kurung. Luas sama dengan 22 kali 7 buka kurung 7 kali 24 tambah 24 tutup kurung. Luas 22 kali 31. Luas sama dengan 682 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucut adalah 682 cm pangkat 2. Bahas limas. Limas. Untuk mencari volume limas, kita menggunakan volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau selubung. Luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah semua sisi tegak. Untuk pembuktian luas permukaan limas, yaitu luas permukaan limas T ABCD, luas bidang T ABCD, ditambah luas bidang TAB, ditambah luas bidang TBC, ditambah luas bidang TCD, ditambah luas bidang TAD, sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Lalu kita cari pembuktian volume limas. Untuk pembuktian volume limas, jika kita membuat sebuah diagonal ruangnya, maka diagonal tersebut akan berpotongan pada suatu titik dan membagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H menjadi 5 segi 4 yang kongruen atau sama. Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa luas 6 limas segi 4 sama dengan luas kubus. Dengan demikian, volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Menjadi 1/6 dikali 3 S pangkat 3 menjadi 1/6 kali S kali S kali S. 1/6 S kali S dikali 2 kali 12 S menjadi 1/6 2 kali S kali S dikali 12 S. 1/6 kali 2 dikali luas bidang ABCD dikali TO, yaitu tinggi limas, menjadi 1/3 luas alas kali tinggi limas. Jadi pembuktian tersebut benar. Tentukan luas permukaan dan volume limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi yang memiliki sisi 14 cm dan tinggi limas 6 cm serta segitiga sisi tegak adalah 8 cm. Diketahui sisi alas 14 cm, tinggi limas 6 cm, tinggi sisi tegak 8 cm. Jawab,
Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Menjadi 14 kali 14 ditambah 1/2 dikali 14 cm kali 8 cm. Menjadi 196 cm pangkat 2 ditambah 58 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm kuadrat. Untuk volume limas, 1/3 dikali luas alas kali tinggi menjadi 1/3 kali 196 cm kuadrat tambah dikali 6 cm menjadi 392 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tersebut ialah 252 cm kuadrat dan volumenya 392 cm kubik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah limas segitiga memiliki luas permukaan 300 cm kuadrat. Jika luas alas limas adalah 120 cm kuadrat, berapakah luas sebuah sisi tegak? Penyelesaiannya, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak atau selubung. Menjadi 300 sama dengan 120 ditambah 3 kali luas sisi tegak atau luas segitiga. Menjadi 3 luas segitiga sama dengan 300 kurang 120. 3 kali luas segitiga menjadi 148 cm kuadrat. Luas segitiga sama dengan 180 dibagi 3. Hasilnya luas segitiga sama dengan 60 cm kuadrat. Jadi luas sebuah sisi tegak limas adalah 60 cm kuadrat. 3. Sebuah limas segitiga memiliki luas alas 30 cm. Jika tinggi limas adalah 10 cm, berapa volume limas segitiga tersebut? Penyelesaiannya, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikali 30 dikali 10. Volume limas sama dengan 1/3 dikali 300. Menjadi volume limas sama dengan 100 cm pangkat 3 atau 100 cm kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizati dengan NIM 2103020036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prisma. Dilihat dari dua gambar, luas permukaan prisma dapat diambil bahwa rumusnya sama dengan 2 dikali LA ditambah A1 ditambah A2 ditambah seterusnya ditambah AN dikali T sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sedangkan volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. T itu sama dengan tinggi prisma, LA itu sama dengan luas alas. Baiklah, ini terdapat kami paparkan nama-nama serta rumus-rumusnya dan serta gambar-gambar macam-macam prisma. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi atau 3D yang memiliki alas dan tutup yang kongruen berbentuk segitiga, serta memiliki bagian sisi yang tegak berbentuk persegi panjang. Adapun sifat-sifat prisma segitiga adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki 6 titik sudut, yang kedua memiliki 9 rusuk, yang ketiga memiliki 5 bidang sisi, yang keempat alas dan tutupnya kongruen, dan yang kelima sisi samping berbentuk persegi panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus luas permukaan prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma sama dengan 2 dikali setengah alas dikali tinggi ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 dikali T. Pembuktian luas permukaan prisma segitiga dapat kita ambil dari dua gambar ini. Pada prisma segitiga mempunyai beberapa bagian yaitu tutup, alas serta selimut. Kemudian menjumlahkan luas alas, luas tutup, serta luas selimut dari prisma tersebut. Sehingga ditemukanlah rumus luas prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Karena luas alas dan tutup pada prisma selalu sama ukurannya, maka luas permukaan prisma
sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut atau bidang tegaknya. Rumus luas selimut prisma sama dengan keliling alas dikali tinggi, sedangkan rumus luas alas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Karena alas dari prisma segitiga mempunyai bentuk segitiga, maka tentu untuk mengetahui luas alasnya kamu harus menerapkan rumus segitiga, serta kamu harus memahami bagaimana cara menghitung luas persegi panjang karena bagian selimut atau selubung dari sebuah prisma segitiga mempunyai bentuk sebuah persegi panjang. Selanjutnya rumus volume prisma segitiga. Rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi prisma sama dengan setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah tinggi prisma. Pembuktian volume prisma segitiga dapat kita lihat dari 3 gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, jika balok ABCD, EFGH pada gambar A dibagi 2 melalui bidang diagonal ACGE, maka akan diperoleh 2 buah prisma segitiga, yaitu prisma ACD, EGH, dan prisma ABC, EFG. Karena bidang diagonal balok membagi balok menjadi 2 bagian sama besar, maka volume balok sama dengan 2 kali volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga dapat dirumuskan V sama dengan 12 dikali volume balok ABCD EFGH sama dengan 12 dikali P dikali L dikali T, atau 12 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 12 dikali AB dikali BC dikali CG, sama dengan 12 dikali luas bidang ABCD dikali CG, sama dengan 12 dikali dalam kurung luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD dikali CG, sama dengan 12 dikali dalam kurung 2 dikali luas segitiga ABC dikali CG, sama dengan luas segitiga ABC dikali CG. Jadi rumusnya sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal dari materi prisma segitiga. Dari gambar prisma segitiga tersebut, hitunglah dalam satuan cm. A. Volume prisma segitiganya. B. Luas permukaan prisma segitiganya. Dilihat dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa AB sama dengan 4, BC sama dengan 3, dan tinggi prismanya sama dengan 8. Pertama-tama kita cari volume prisma segitiga dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Maka luas alasnya 12 dikali 3 dikali 4, tinggi prismanya sama dengan 8, sama dengan 6 dikali 8, dan hasilnya 48 cm pangkat 3. Maka volume prisma segitiga dari gambar tersebut yaitu 48 cm pangkat 3. Yang kedua, luas permukaan prisma segitiga. Pertama-tama kita cari dahulu panjang sisi-sisi alas dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jika AB sama dengan 4, BC sama dengan 3, maka AC sama dengan 5. Yang dibuktikan dari cara tersebut. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar dari 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 hasilnya ialah 5, maka dapatlah AC sama dengan 5. Lalu kita masukkan pula ke rumus luas permukaan prisma segitiga, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma, sama dengan 2 dikali 12 dikali 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3 ditambah 5 dikali 8, sama dengan dalam kurung 2 dikali 6 ditambah dalam kurung 12 dikali 8, sama dengan 12 ditambah 92, maka hasilnya 104 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan prisma segitiga pada gambar tersebut ialah 104 cm². Sekian pembahasan tentang materi prisma segitiga. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bola. Pertama, saya akan menjelaskan lambang-lambang yang ada di bola. Pertama, lambang huruf V itu ialah volume bola dalam satuan cm pangkat 3. Selanjutnya V
sama dengan 22/7 atau 3,14. R kecil sama dengan jari-jari atau setengah diameter dalam satuan cm. Dan T kecil sama dengan tinggi dalam satuan cm. Rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 VR pangkat 3, sedangkan luas permukaan bola sama dengan LP sama dengan 4 VR kuadrat. Baiklah, untuk pembuktian volume bola, pembuktian rumus volume bola dapat dilakukan dengan peragaan. Peragaan di sini adalah menakar dengan alat takar setengah bola yang akan ditakarkan dari 2 buah kerucut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut ini. Volume setengah bola sama dengan 2 dikali volume kerucut, sama dengan 2 dikali 1/3 VR kuadrat dikali T, sama dengan 2/3 VR kuadrat dikali T. T itu sama dengan R kecil, sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Volume bola sama dengan 2 dikali volume setengah bola, sama dengan 2 dikali 2/3 VR pangkat 3, sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Jadi volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Pembuktian luas permukaan bola. Pembuktian luas permukaan bola dapat dilakukan melalui peragaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti jeruk, pisau, kertas, dan pulpen. Yang kedua, potong buah jeruk secara melintang di 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga, jiplakan potongan jeruk sebanyak 4 kali di kertas. Yang keempat, kupas kulit jeruk menjadi potongan kecil. Yang kelima, letaklah potongan kulit jeruk di 4 lingkaran yang sudah digambar sebelumnya. Yang keenam, lihatlah keterangan di samping. Keterangan di samping itu ada video yang menjelaskan tentang pembuktian luas permukaan bola. 4 VR kuadrat itu sama dengan VR kuadrat dikali VR kuadrat dikali VR kuadrat dikali VR kuadrat. Ada 4 kali VR kuadrat. Yang ketujuh yaitu sehingga diperolehlah rumus luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran, sama dengan 4 VR kuadrat. Jadi 4 VR kuadrat sama dengan VR kuadrat, VR kuadrat, VR kuadrat, VR kuadrat, 4 kali luas lingkaran. Selanjutnya yaitu contoh soal dari materi bola. Di sini kami paparkan 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari 14 cm. Diketahui R sama dengan 14 cm, yang ditanya yaitu luasnya. Maka kita pakai rumus luas permukaannya yaitu 4 VR kuadrat. Masukin nilainya 4 dikali V-nya 22/7 dikali R-nya 14 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 2464 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bola dengan jari-jari 14 cm adalah 2464 cm kuadrat. Selanjutnya soal kedua. Tentukan volume bola yang mempunyai jari-jari sepanjang 30 cm. Diketahui R kecil sama dengan 30 cm, V-nya sama dengan 3,14. Yang ditanya volume bola. Kita gunakan rumus volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali V-nya 3,14, R-nya 30 dipangkatkan 3. Maka V-nya sama dengan 113,040 cm pangkat 3. Jadi volume bola dengan jari-jari 30 cm adalah 113,040 cm pangkat 3. Selanjutnya soal ketiga. Apabila telah diketahui luas permukaan sebuah bola 154 cm kuadrat, jadi carilah panjang jari-jari bola tersebut. Penyelesaiannya itu dapat memakai rumus luas permukaan bola yang mencari panjang jari-jari. Maka luas bola sama dengan VR kuadrat. 154 sama dengan 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat. 154 sama dengan 88/7 dikali R kuadrat. 1078 sama dengan 88 R kuadrat. R kuadrat sama dengan 1078 dibagi 88. R kuadrat sama dengan 12,25.
Maka untuk mencari hasil R sama dengan akar dari 12,25. Hasil dari akar dari 12,25 yaitu 3,5. Jadi panjang jari-jari bola tersebut ialah 3,5 cm. Sekian pembahasan materi bangun ruang dari kelompok 10 yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.